Halo Sobat TPA, jumpa lagi bersama Mr. TPA. Di video kali ini, Mr. TPA akan membahas soal analitik TPA Bappenas. Yuk, kita intip apa saja soal analitik Bappenas. Sebenarnya soal analitik Bappenas ini cukup banyak ya. Ini hanya sebagian contoh saja dan mungkin bisa keluar di tes-tes TPA Bappenas. Oke, yang pertama. Dini ingin mengambil 4 mata kuliah dalam semester ini. Ternyata hanya ada 7 mata kuliah yang menarik minat Dini dan yang tidak bertentangan dengan jadwal kerjanya. Ketujuh mata kuliah itu terdiri dari 3 mata kuliah sains, yaitu biologi, kimia, fisika, dan 4 mata kuliah humaniora, yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis, musik, dan mengarang. Universitas mensyaratkan Dini untuk mengambil 2 mata kuliah sains dalam semester ini. Beberapa mata kuliah dari segi penjadwalan adalah jadwal kuliah bahasa Inggris serentak dengan kimia. Oke, bahasa Inggrisnya serentak dengan kimia, jadi nggak bisa dipilih barengan ya, harus salah satu ya. Oh ini, sorry, ini jadwal kuliah bahasa Inggris serentak dengan kimia dan musik. Nah, jadi bahasa Inggris, kimia, dan musik nggak bisa dipilih bersamaan, jadi harus salah satu. Biologi dijadwalkan serentak dengan bahasa Prancis. Nah, ini juga biologi serentak dengan bahasa Prancis berarti harus dipilih salah satu ya, karena serentak. Jika Dini memprioritaskan kimia, 3 mata kuliah lain yang dapat diambil. Oke, jadi tadi kan syaratnya itu 2 mata kuliah sains ya, sudah ambil kimia, jadi nggak mungkin kalau dia ambil fisika sekaligus biologi, nanti jadinya 3 mata kuliah sains ya, jadi nggak bisa, yang ini juga nggak bisa. Kemudian kimia itu kan serentak dengan musik ya, sama bahasa Inggris, jadi nggak mungkin jawabannya bahasa Inggris. Oh ini nggak ada opsi bahasa Inggris. Berarti nggak mungkin yang ada musiknya. Nah, pilihannya hanya D sama E ya, tinggal D sama E. Nah, kalau kita pilih biologi kan kita nggak bisa pilih bahasa Prancis ya, karena biologi jadwalnya serta dengan bahasa Prancis. Berarti ini salah juga. Sehingga jawaban dari soal ini adalah yang E ya, bahasa fisika, bahasa Prancis, dan mengarang. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya ini tetap ya bacaannya sama, hanya pertanyaannya saja yang beda. Nah, ini pertanyaannya, bila Dini mengambil bahasa Inggris 3 mata kuliah lain, apa yang dapat diambil? Kalau ngambil bahasa Inggris tentu nggak bisa ngambil kimia dan musik ya, jadi yang ada kimia dan musik pasti salah. Ada kimia, kemudian, oh cuma ini saja, oh ini ada kimia juga. Kemudian kalau milih biologi kan nggak bisa milih bahasa Prancis ya, berarti ini salah, sehingga jawabannya antara B atau D gitu kan. Nah, syaratnya itu kan harus ada 2 mata kuliah sains, berarti di sini harus ada fisika sama biologi ya, karena dia nggak milih kimia kan. Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya, biologi, fisika, mengarang. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Di nomor 3 ini juga sama ya. Jadi teman-teman kalau tes Bappenas kadang-kadang soal analitiknya itu satu bacaan 3 soal, kadang sampai 5 soal ya, kadang ya hanya 1 soal saja. Oke, jika jadwal kimia diubah ke suatu waktu yang Dini tidak dapat hadir dan dia ingin mengambil musik, maka di antara kombinasi berikut yang dapat diambil. Musik sama bahasa Inggris itu kan serentak ya, jadi nggak mungkin ada bahasa Inggrisnya. Nah, ini salah. Kemudian kalau ambil biologi, nggak bisa ambil bahasa Prancis karena serentak. Nah, ini juga salah ya. Terus yang ini juga ada bahasa Inggrisnya salah, berarti antara C atau E ya. Kemudian kita lihat yang C, musik, biologi, fisika, mengarang. Syaratnya itu harus ada 2 mata kuliah sains kan, berarti biologi, fisika masuk, mengarang tidak tidak ini ya, tidak bentrok jadwalnya. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang C ya, musik, biologi, fisika, mengarang. Next, kita ke nomor berikutnya. Aru mendapat gaji setiap tanggal 2. Ia berjanji mentraktir teman-temannya setelah mendapatkan gaji bulan ini dengan syarat ketiga temannya dapat berkumpul paling lama 2 minggu setelah ia gajian. Bima baru tenang bermain bersama teman-temannya setelah tanggal 11 sampai 13. Cindi akan keluar kota tanggal 16. Denny harus pulang dari luar kota tanggal 13.
Sehari setelahnya, ia biasanya beristirahat terlebih dahulu kapan Aru dapat mentraktir teman-temannya. Oke, karena di sini Bima baru bisa tenang bermain ya kalau di atas tanggal 11 sampai 13 berarti 11, 12, salah kan? Kemudian Cindy keluar kota tanggal 16, jadi nggak mungkin tanggal 16. Nah, dia ini kan maunya mentraktir paling lama 2 minggu setelah ia gajian. Kalau gajian tanggal 2 minggu setelah gajian itu kan maksimal tanggal 16 ya. Jadi nggak mungkin tanggal 17 sehingga jawabannya adalah tanggal 15. Oke. Next kita ke nomor berikutnya ya. Oke. Terdapat 5 buku bertumpukan. Buku K paling atas, buku R lebih rendah daripada buku K, akan tetapi di atas buku P. Buku F tepat di bawah J, tepat di atas R. Buku apa yang berada di tengah? Oke, K paling atas, R lebih rendah dari K, tapi belum tentu pas di bawahnya ya. Oke, mungkin di sini, nah R itu dia di atas P kan. Nah, berarti mungkin di sini di atas P. Nah, di sini. Oke. Kemudian buku F terletak di bawah buku J, tepat di atas buku R. Berarti di atasnya R itu F, terus dia atasnya F ada J, berarti urutannya J, K, F, R, P. Nah, jadi buku apakah yang berada di tengah? Jawabannya adalah buku F. Oke, sekian video kali ini. Nantikan video berikutnya ya Sobat TPA. Sampai jumpa.